Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui semuanya itu lebih dahulu. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ini tulisan yang terakhir dari suratan 2 Petrus pasal 3 ini, dari Rasul Petrus kepada orang-orang percaya, agar mereka waspada dan terus bertumbuh dalam kebenaran. Hal ini penting untuk melihat, memperhatikan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa di dalam perjalanan hidup seringkali kita kehilangan arah. Karena mungkin kita merasa terlalu berat, atau mungkin kita sudah merasa bosan, sehingga kita kehilangan arah dari perjalanan iman kita kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan iman kita melihat ada banyak contoh-contoh yang mungkin tidak sesuai. Orang-orang yang tidak lagi melakukan kebenaran, dan itu menjadi sebab orang-orang lain ikut menyimpang dari kebenaran. Hal ini bukan berbicara tentang pengajaran yang sengaja diberikan untuk menyesatkan kita, tetapi hal ini adalah penyesatan yang terjadi karena kita menyimpang. Kita yang menyimpang dari firman Allah, atau kita mengikuti keinginan kita, dan itulah penyesatan. Atau kita dipengaruhi oleh ajaran gaya hidup yang maju, yang modern, sehingga kita tidak lagi mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal itulah yang disebut dengan penyesatan, yang menjadi pengaruh besar, yang memberi pengaruh besar bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan hal inilah yang kita temukan sehingga tidak ada pertumbuhan dalam gereja. Tidak ada anak-anak Tuhan, tidak ada orang-orang percaya yang sedang berlomba, yang sedang berada dalam posisi bertumbuh di dalam pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya Rasul Petrus harus ingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, bahwa dua hal ini akan menentukan arah kehidupan kita, yaitu kita harus waspada dan kita juga harus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Dua tanggung jawab penting ini akan membawa hasil yang luar biasa jika kita terus pada ajaran yang benar, jika kita terus taat kepada kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mulai beranjak bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Sebab itu, hal ini penting untuk kita ikuti dari perjalanan kehidupan kita, karena orang-orang percaya di akhir-akhir ini akan banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang kemudian
menyesatkan mereka. Bukan ajaran semata yang bisa menyesatkan, tetapi oleh kekeliruan yang kita buat. Kekeliruan itu kita buat sendiri. Karena kita memilih mengikuti kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Dan itu akan menyesatkan kita. Kekeliruan itulah yang akan menjadikan kita menyimpang. Dari apa yang benar kita menyimpang, dan akhirnya kita hidup di dalam yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan inilah yang patut kita perhatikan, karena ketika kesesatan itu terjadi, sama seperti orang yang lagi berjalan, dia masuk hutan, dia sudah tidak temukan jalan keluarnya. Dia tidak tahu kemana dia harus ambil jalan. Dan itulah posisi yang sangat berbahaya. Di saat-saat kita mendekati kedatangan Tuhan, kita tidak ada pada tujuan yang benar. Kita sedang mencari jalan keluar yang kita buat sendiri, yang kita cari sendiri, tanpa tuntunan yang benar. Ini berbahaya karena kita sudah hidup di zaman akhir. Ketika kita kehilangan arah dari sisi mental emosional, kita akan hidup tanpa tujuan. Kita terpengaruh dengan apa yang model baru. Kita terpengaruh dengan gelombang-gelombang modernisasi dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak punya tujuan yang jelas. Bahkan ketika kita tersesat dalam hal moral dan spiritual, itu hal yang sangat fatal. Karena kita tidak lagi taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika moral kita sudah tersesat, maka kita menjadi orang-orang yang berbahaya. Karena semua bisa dibenarkan, semua bisa dihalalkan demi kepentingan keinginan sesaat. Dan inilah hal yang patut kita waspadai. Sebab itu Petrus katakan waspada, hati-hati. Karena kita bisa tersesat karena pilihan kita sendiri. Sebagaimana Lot memilih melihat Sodom dan Gomora jauh lebih baik dari taman-taman yang ada di sekitarnya. Secara mental dia memilih hal yang baik, tetapi akhirnya dia tidak punya apa-apa dan dia tidak memperoleh apa-apa. Ketika kita tidak waspada, maka hasilnya akan nihil. Sebab itu jadilah anak Tuhan yang selalu waspada, selalu mengevaluasi diri, selalu melihat diri sendiri, bukan mengukur orang lain, tapi lihatlah ukuran-ukuran yang engkau miliki dalam dirimu. Apakah saya masih taat? Apakah hati saya masih sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Apakah saya melayani karena mengasihi Tuhan, takut Tuhan, atau sekedar mengisi jadwal? Hal-hal seperti itu perlu kita evaluasi supaya kita tidak sesat. Masih melayani, masih gereja, tapi akhirnya kita tidak tiba di tujuan kita karena kita tersesat. Waspadalah dan teruslah bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami mewaspadai diri kami. Karena seringkali kami bisa disesatkan dari luar maupun dari dalam diri kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami punya waktu untuk selalu mengevaluasi diri, melihat dan mengukur diri sendiri. Apakah kami masih setia, apakah masih sungguh-sungguh, apakah masih takut Tuhan, ataukah ini sudah menjadi sesuatu yang latah, sehingga kami mengerjakan pekerjaan pelayanan tanggung jawab kami asal jadi. Tuhan tolong kami, anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah mereka, di instansi tanggung jawab mereka.
Ingatkan kami supaya kami waspada dengan keberadaan kami sendiri, dan kami juga harus bertumbuh di dalam pengenalan kami kepadamu Bapa. Sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan atas kehidupan kami, karena kami selalu waspada dan terus berusaha untuk bertumbuh di dalam pengenalan kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.